Jadi untuk yang blok E4 ini, itu luas bangunannya 65 meter persegi 2 lantai. Terus untuk luas tanahnya itu 78 meter persegi dengan lebar 6,5 meter dan panjangnya 12 meter, kurang lebih seperti itu. Oke, ketemu lagi dengan saya Handy House. Di video kali ini, saya akan membahas rumah teras Bali Premier tipe 65 yang ada 2 kamar tidur di blok E4. Sebentar lagi rumah ini akan serah terima. Nah, sebelum serah terima, kita review dulu, kita tuntasin dulu. Jadi, untuk tipe 65 ini, itu sudah sold out di teras Bali. Ada 2 kamar tidur dan 2 kamar mandi. Nanti kita lihat dalamnya seperti apa. Untuk E4 ini, itu ada sedikit custom, perubahan di dalam layoutnya. Nanti kita bisa lihat, tapi perubahannya itu tidak merubah banyak layout yang kita standarnya. Nah, untuk yang tipe Kintaman ini, itu lebarnya 6,5 meter. Jadi emang cukup lebar dari yang Uluwatu. Untuk tipe Kintaman ini, ada satu taman hijau untuk area penghijauan di area depan. Dan ukurannya cukup besar dibandingkan dengan tipe yang Uluwatu standar. Nah, terus ini sebenarnya lebar 6,5 meter ini, kalau misalkan tamannya dikecilin, itu bisa 2 mobil. Tapi karena ini tamannya seperti standarnya desain kami, sehingga ini cukup untuk 1 mobil saja sih di sini. 1 mobil dan 1 motor. Gitu. Nah, terus di depan ini fasadnya kita hiasin dengan batu alam, full batu alam seperti yang tipe Kintamani, karena ini adalah ciri khasnya tipe teras Bali Premier. Jadi kesan Balinya itu emang sangat kental banget nih untuk di teras Bali ini. Yang tipe Kintamani ini itu si halaman depannya, terasnya itu lebih lebar dari tipe Uluwatu. Dan perbedaan keduanya, kalau tipe Kintamani ini itu di atasnya tidak ada balkon, jadi langsung los saja begitu. Nah, menariknya kalau misalkan tipe Kintaman ini dikasih kanopi, itu lebih adem dan kesannya lebih lebar, lebih gagah lagi. Untuk yang blok E4 ini, itu luas bangunannya 65 meter persegi 2 lantai. Terus untuk luas tanahnya itu 78 meter persegi dengan lebar 6,5 meter dan panjangnya 12 meter, kurang lebih seperti itu. Biar gak penasaran, yuk kita lihat dalamnya seperti apa. Yuk. Wah, cukup lega juga ya untuk dalamnya tipe Kintamani ini yang di blok E4. Jadi ini adalah ruang living room-nya menyatu dengan ruang makan di sini. Terus rencana dapurnya itu ada di area belakang. Untuk yang di blok E4 ini itu modelnya open space ya, model open space, jadi gak ada sekat sama sekali, langsung ngelos. Dan ini juga ada sedikit penambahan luas bangunan ya, jadi area belakang ini. Dan menariknya yang di area belakang ini itu dikasih kaca geser yang emang tuh full banget, jadi sehingga kesannya itu lebih luas lagi untuk di rumah E4 ini. Walaupun luas tanahnya 78 gitu kan, bangunan 65, tapi pas masuk ke dalam itu terasa lebih lega. Terus tambah lagi di sini ada ruang yang ukurannya kurang lebih di 1,5 lebih kali 2 meteran ya. Itu bisa untuk ruang kerja atau WFH. Karena kan sekarang tuh banyak yang kerjanya itu di rumah saja. Jadi untuk di area lantai bawah ini itu tidak ada kamar sama sekali. Jadi hanya ada ruang kerja, terus ruang living room yang emang menyatu dengan ruang keluarga. Plus di sini itu ternyata area dapurnya. Jadi nanti area dapurnya itu ada di dalam, karena ini masih request lagi pemesanan untuk kitchen setnya, jadi belum ada gambarannya, tapi nanti di sini itu ada kitchen setnya. Terus selain itu juga di lantai bawah itu ada kamar mandi yang posisinya itu ada di bawah tangga. Nanti kita lihat ke kamar mandinya.
Ini walaupun rumahnya minimalis, tapi walaupun minimalis ini masih ada space untuk taman di belakang. Dan space taman di belakang ini itu masih cukup lega ya. Dan di sini juga ada teras nih. Teras ini bisa untuk laundry nantinya. Menariknya, di tipe Kintamani E4 ini itu di area belakang itu ada pintu yang emang pintu geser dari kaca, full kaca. Dan ini membuat kesan di dalam rumah itu menjadi lebih luas. Nah, kita lanjut ke kamar mandinya. Posisi kamar mandinya itu ada di bawah tangga, sehingga ini memberikan rasa lebih luas karena si kamar mandi itu agak turun ke bawah, sehingga plafon kamar mandi bawahnya itu masih cukup untuk orang dewasa. Saya sekarang lagi ada di posisi kamar mandi di lantai bawah yang di bawah tangga ini masih cukup enak ya, masih cukup tinggi untuk ketinggian plafon kamar mandi karena posisinya itu ada dua anak tangga yang turun ke bawah. Terus untuk kerannya itu kami menggunakan keran yang memang ini bisa connecting ke water heater, jadi bisa panas dan bisa dingin. Dan ini flat. Untuk kamar mandi bawah seperti ini, kamar mandi atas juga sama seperti ini juga. Jadi tidak dibeda-bedakan. Biasanya kan kalau misalkan kamar mandi yang di bawah itu, si kerannya itu keran yang biasa aja, walaupun yang bisa shower juga, tapi yang biasa nggak bisa panas dingin. Nah kalau ini, itu udah bisa yang panas dingin. Karena keran yang seperti ini tuh harganya lebih mahal daripada keran yang biasa. Terus untuk di kamar mandi lantai bawah ini juga ada kloset duduk, itu mereknya dari Toto, dilengkapi dengan jet showernya juga. Terus lampunya juga pakai lampu LED dan ada showernya juga. Showernya seperti ini ya. Ini flat seperti yang kamar mandi lantai atas juga. Nah, terus untuk pintunya itu menggunakan pintu UPVC. UPVC ini itu lebih bagus dari pintu yang PVC biasa. Jadi ini lebih tebal, lebih tahan lama, dan harganya juga lebih premium juga, lebih mahal juga ya itu. Terus di belakang pintu ini itu ada Bovenly. Bovenly ini adalah kayak ventilasi udara yang itu kacanya pakai kaca es, sehingga tidak transparan ya, dari luar ke dalam tuh tidak kelihatan. Baik, tadi setelah saya jelasin kamar mandinya, kita lanjut ke area belakang. Di area belakang ini masih ada space teras yang ini itu bisa untuk laundry area gitu. Yuk kita ke luar. Baik teman-teman, ini adalah di area teras belakangnya, yang mana di sini disediakan colokan sama keran, dan ini sebagai laundry areanya, sehingga kalau misalkan aktivitas untuk mencuci itu bisa di sini. Terus di sini juga ada tempat space untuk menyimpan mesin air, jadi ini cukup aman karena dikasih besi. Selain mendapatkan mesin air di teras Bali ini, itu mendapatkan toren air plus ditambah dengan mesin pendorongnya. Jarang-jarang kan ada developer yang ngasih satu paket mesin airnya yang jet pump, terus toren airnya yang kapasitasnya 550, terus ditambah lagi dengan mesin pendorongnya. Oke, seperti yang tadi saya jelasin, di kamar mandi lantai bawah ini itu ada Bovenly, yaitu ventilasi untuk kamar mandi supaya tidak lembab ya. Dan ini pakai kaca es sehingga nggak kelihatan dari luar ke dalam, jadi aman. Baik teman-teman, sekarang saya ada di area tangganya. Jadi area tangga ini itu cukup enak ya, lebarnya masih enak untuk naik turun tangga. Terus ini juga dikasih pegangan juga, ini dari kayu, terus ada plat besinya, jadi ini aman ya untuk naik turun tangganya. Nah terus kita lihat lantai atasnya. Di lantai atas itu ada 2 kamar tidur. Yuk kita ke atas. Masih enak untuk naik turun tangga, dan ini enak banget untuk pegangan tangganya. Baik, kita ada di area lantai atas tipe Kintamani ini. Jadi untuk area atas ini itu space lantai space-nya itu tidak terlalu besar. Jadi langsung dari tangga itu ketemu dengan kamar tidur. Ini kamar tidurnya sama ya ukurannya, 3x3, dan kalian bisa pilih kamar tidur yang sebelah sini jadi kamar utama atau sebelah sini yang jadi kamar utamanya. Kita masuk dulu ke kamar yang sebelah sini. Baik teman-teman, kita sudah berada di area kamar tidur lantai atas, dan ini ukurannya 3x3
Yang menariknya di sini punya dua ventilasi berupa jendela sehingga enak buat sirkulasi udara. Kita lanjut ke kamar tidur berikutnya ya. Baik, kita sudah berada di kamar tidur berikutnya. Ukurannya sepertinya lebih lebar sedikit ya. Lebih lebar sedikit karena ini ada space yang ke arah sana ke kamar mandi. Jadi kalau tadi kan 3x3, ini 3x3 lebih sebenarnya. Nah, yang menariknya juga di sini juga ada dua ventilasi udara berupa jendela sehingga enak buat sirkulasi udara. Jadi hemat daya karena nggak pakai AC terus. Baik teman-teman, lanjut. Kita sekarang berada di area kamar mandi lantai atas. Kamar mandi lantai atas ini itu cukup lega ya karena ukurannya lebih besar dari kamar mandi lantai bawah dan ceilingnya juga lebih tinggi sehingga ini enak banget untuk aktivitas di kamar mandinya. Terus di sini ada kloset duduknya, itu sama seperti yang di lantai bawah, itu pakai kloset duduk mereknya Toto. Terus di sini ada wastafelnya, ada colokan. Terus di sini ada kerannya, sama ya kerannya seperti yang di lantai bawah. Jadi kerannya bisa buat panas dingin air, khusus buat yang bisa connect ke water heater. Terus ada showernya juga, sama modelnya seperti ini. Yang bagusnya, ini saya suka dengan model keramiknya ya. Keramiknya itu terasa kamar mandinya lebih mewah gitu. Terus ditambah ceilingnya juga tinggi dan keramiknya itu sampai ke plafon gitu, full gitu. Terus di sini juga ada ventilasi itu Bovenly dan dikasih juga KCS sehingga aman dari luar, tidak bisa lihat ke dalam. Baik teman-teman, jadi di lantai 2 ini selain ada 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi, ternyata di belakang saya ini itu masih ada balkon ternyata. Ini salah satu custom, jadi aslinya itu nggak ada, cuma dari si pemiliknya ditambahin balkon sehingga ini bisa buat area jemur. Cuman ini belum dikasih railing ya. Jadi kalau misalkan dikasih railing ini lebih aman karena buat anak-anak, jadi tidak jatuh ke bawah gitu. Mungkin next setelah ini si pemiliknya dikasih railing. Mungkin itu penjelasan untuk rumah tipe Kintamani di Teras Bali Premier. Kita lanjut kesimpulannya ya di bawah. Baik, saatnya kesimpulan. Nah, untuk kesimpulannya ini suasananya berbeda ya, karena ini ada di rumah contoh tipe Uluwatu Teras Bali Premier. Kebetulan kalau di luar itu sudah mendung, jadi gak bagus. Jadi kita posisinya di dalam ruangan aja. Kebetulan ini di living room, rumah contoh Teras Bali Premier. Baik teman-teman, untuk Teras Bali ini kami dari total 61 unit ini, saat ini tersisa 12 unit lagi. Dari 12 unit ini, itu yang tersisa adalah tipe Uluwatu, Uluwatu Grande, dan Tampak Siring. Tipe terbaru kami yaitu 1 lantai tapi ada di area yang tanahnya cukup luas. Yang paling kecil aja tanahnya untuk Tampak Siring ini di 142 dan posisinya itu adalah hook dan pojokan gitu. Itu ada pilihan 142 sampai 160. Jadi jika kalian butuh rumah yang 1 lantai dengan luas tanah yang besar, bisa kalian pilih Tampak Siring. Nah, untuk tipe Kintamani yang tadi kita review, itu alhamdulillah untuk tipe Kintamani ini sudah habis, sudah sold out di Teras Bali ini. Jadi tinggal yang 3 tipe itu aja yang tersisa. Nah, terus untuk di Teras Bali ini, selain dapat tipe rumah yang bagus, suasana yang sudah nyaman, terus lingkungan yang sudah terbentuk dan fasilitas sudah tersedia, di Teras Bali ini lokasinya juga sangat strategis. Kenapa strategis? Karena Teras Bali ini tidak jauh dari pintu tol. Pertama itu. Terus yang kedua, tidak jauh dengan stasiun LRT. Jadi bagi aktivitas yang ke Jakarta itu bisa jadi alternatif untuk LRT ini. Terus yang ketiga, kami dekat dengan pusat bisnis Cibubur. Ada Mall Trans Studio Cibubur, itu juga dekat dari sini. Nggak nyampe 10 menit ya, paling 5 menit juga nyampe sih. 5 menit itu nyampe ke pintu tol, ke stasiun LRT, Cibubur Junction, Trans Studio Cibubur juga bisa nyampe dengan waktu yang tidak lama. Oke, itu aja untuk informasi Teras Bali Premier. Jadi kalau misalkan kalian butuh informasi lebih lengkap lagi, kalian bisa hubungi saya. Saya Hendy, sebagai staf marketing official Caviar. Kebetulan kami buka 2 proyek baru. Ada Kausar Premier yang harganya mulai dari 800 jutaan dan ada Savia Premier yang
Lokasinya sangat strategis, yaitu pinggir jalan raya. Bahkan speknya juga lebih bagus dari Teras Bali sih untuk yang si Savia Premier. Dan bangunannya pun juga lebih besar karena dia 2,5 lantai, ada rooftopnya di atas dengan 4 kamar tidur. Oke, itu aja untuk informasinya. Sampai ketemu di lokasi. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan jika kalian butuh informasi lengkap, jangan ragu untuk WhatsApp nomor saya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.